Hampir sebagian besar tanaman buah-buahan di Indonesia belum dikebunkan secara komersial. Sebagian masih ditanam dalam perkebunan rakyat, dan kurang lebih 80% bibit yang ditanam berasal dari biji. Bibit dari biji akan menghasilkan tanaman yang beragam, baik ukuran, penampilan, saat berbuah, produksi, maupun rasa buahnya. Walaupun dapat tumbuh dengan baik, namun karena tidak jelas asal-usul varietasnya, maka produksi dan mutu buah sangat bervariasi. Kondisi ini akan menyulitkan pasar, karena jumlah ragam buah terlalu banyak dan tidak ada yang menonjol. Untuk menghasilkan produk buah-buahan Indonesia yang berkualitas, maka perlu dilakukan klonalisasi kebun buah rakyat atau menanam dan menghasilkan 1 atau 2 varietas tanaman buah-buahan dalam satu hamparan perkebunan. Tahapan klonalisasi meliputi pemilihan pohon induk tunggal, penanaman bibit hasil perbanyakan klonal tunggal dengan perbanyakan vegetatif, dan penggantian varietas yang ada dengan varietas terpilih melalui teknologi penyambungan pohon dewasa atau top working. Top working merupakan teknologi untuk mengganti varietas yang ada dengan varietas baru tanpa harus mematikan tanaman. Teknik ini dapat diterapkan pada hampir semua tanaman buah-buahan. Teknologi ini dapat disebut sebagai teknologi antisipatif, karena dapat digunakan untuk mengantisipasi tren selera pasar produk buah yang disukai konsumen pada masa yang akan datang. Prinsip dasar teknik ini sama seperti teknik penyambungan pada bibit muda, yaitu memadukan batang bawah dengan batang atas. Namun, pada top working, batang bawah yang digunakan adalah pohon yang besar dan mempunyai perakaran kuat. Teknologi ini juga dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman. Tanaman akan berproduksi antara 1 sampai 5 tahun setelah top working. Ukuran, bentuk, dan rasa buah yang dihasilkan relatif seragam sesuai induknya dan berproduksi secara kontinu setiap tahun. Pada dasarnya, teknologi top working dapat diterapkan pada hampir semua tanaman buah. Top working dapat dilakukan secara sambung kulit atau bark grafting, sambung celah atau cleft grafting, dan penempelan atau okulasi. Apabila ketiga cara tersebut tidak dapat dilakukan, gunakanlah cara sambung tunas atau shoot grafting. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan top working antara lain kesehatan tanaman, saat penyambungan, keterampilan pelaksana, dan kebersihan alat. Kesehatan tanaman. Semakin subur tanaman, maka proses penyembuhan luka dan pembentukan pertautan yang sempurna akan semakin cepat. Saat penyambungan. Saat yang tepat untuk melakukan top working adalah pada awal atau akhir musim hujan. Keterampilan pelaksana. Semakin terampil pelaksana akan menghasilkan persen keberhasilan yang tinggi. Kebersihan alat. Alat untuk menyambung seperti gunting pangkas dan pisau okulasi harus steril dari penyakit. Sambung kulit digunakan untuk tanaman yang kulit batangnya muda atau mudah dikelupas. Potong tanaman buah-buahan setinggi kurang lebih 100 cm dari permukaan tanah. Pohon yang dipotong ini digunakan sebagai batang bawah. Pada bekas potongan, dilakukan sayatan kulit ke bawah
sepanjang 3-5 cm. Pilih entris atau batang atas dari varietas yang dikehendaki. Pilih entris dengan diameter batang antara 1,5 sampai 2 cm, kemudian potong sepanjang 10 sampai 15 cm. Kedua ujungnya dibentuk meruncing. Kemudian sisipkan batang atas pada sayatan kulit batang bawah. Batang atas yang dipasangkan berjumlah 3. Untuk memperkuat sambungan, ikat dengan tali plastik. Bagian tanaman yang terbuka ditutup lilin atau parafin. Agar tidak terkena sinar matahari secara langsung, tanaman disungkup dengan kertas semen dan kantong plastik. Sirkulasi udara dalam sungkup dijaga dengan membuat lubang pada kedua sisinya. Keuntungan cara ini adalah persen keberhasilan sambungan jadi cukup tinggi, yaitu kurang lebih 90% dan mudah pelaksanaannya. Kerugiannya adalah sambungan kurang rata dan kurang kokoh serta memerlukan penyangga untuk pertumbuhan awalnya. Teknis sambung celah digunakan untuk tanaman yang tua atau kulit batangnya susah dikelupas. Tanaman yang akan dijadikan batang bawah dipotong setinggi kurang lebih 100 cm dari permukaan tanah. Pada bekas potongan, dibuat celah sepanjang 3-3,5 cm. Pilih entris dari varietas yang diinginkan dengan diameter batang antara 1,5 sampai 2 cm. Potong batang atas sepanjang 10-15 cm. Pangkal entris dibentuk runcing dengan ukuran sesuai celah batang. Tautkan entris pada pohon dengan cara menyisipkan pada celah. Entris yang dipasangkan berjumlah 3. Untuk memperkuat pertautan antara batang atas dengan batang bawah, dilakukan pengikatan dengan tali plastik. Bagian yang terbuka ditutup lilin atau parafin. Agar tidak terkena sinar matahari secara langsung, pohon disungkup dengan kertas semen dan kantong plastik. Sirkulasi udara dalam sungkup dijaga dengan membuat lubang pada kedua sisinya. Keuntungan cara ini adalah sambungan relatif rata dan kokoh tanpa memerlukan penyangga untuk pertumbuhannya. Kerugiannya adalah persen keberhasilan sambungan jadi rendah, yaitu kurang lebih 60% dan sukar pelaksanaannya. Teknis penempelan digunakan untuk tanaman yang muda atau kulit batangnya mudah dikelupas. Pilih ranting tanaman buah-buahan dengan diameter batang antara 2-5 cm sebagai batang bawah. Buat sayatan horizontal pada ranting sepanjang 1,5 cm. Dari ujung sayatan, buat irisan vertikal ke bawah sepanjang 3 cm sehingga terbentuk sayatan lidah kulit batang yang terbuka ke atas. Ukuran sayatan ini disesuaikan dengan entris atau mata tempel yang akan ditempelkan. Kemudian, ambil mata tempel dari tanaman yang dikehendaki. Sayat mata tempel dari kayunya kira-kira sepanjang 1-2 cm dengan mata tempel berada di tengahnya. Kemudian tempelkan mata tempel tersebut pada sayatan lidah batang bawah tanaman dan diikat dengan tali plastik. Untuk merangsang pertumbuhan mata tunas, maka kira-kira 5 cm di atas bidang penempelan dibuat keratan melingkar. Apabila entris mata tempel masih hijau setelah 2 atau 3 minggu setelah penempelan, berarti penempelan berhasil. Cara penempelan ini mudah dilakukan dan efisien dalam penggunaan batang atas atau mata tempel, serta keberhasilannya di atas 70%. Kerugiannya adalah tidak semua tanaman buah-buahan dapat dilakukan dengan penempelan. Apabila cara sambung kulit, sambung celah, dan penempelan tidak berhasil,
maka dilakukan sambung tunas, yaitu melakukan penyambungan pada tunas batang bawah tanaman yang muncul kira-kira 2-3 bulan setelah tanaman dipotong. Sambung tunas dapat dilakukan secara penyambungan maupun penempelan. Teknik yang dilakukan seperti pada penyambungan bibit muda. Teknologi top working sudah banyak diterapkan pada beberapa kebun buah rakyat yang ada di Indonesia, terutama di daerah Jawa Timur. Berdasarkan catatan, lebih dari 20 kabupaten atau kota di Jawa Timur telah menerapkan top working. Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tanaman jeruk manis Pacitan telah diganti menjadi jeruk keprok batu 55. Tanaman dapat berbuah setelah 1-2 tahun. Di Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu, Jawa Timur, tanaman apel jenis batu Malang telah diganti menjadi apel varietas harapan. Apel jenis ini dapat berbuah setelah 1 tahun. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tanaman alpukat asal biji telah diganti dengan varietas hijau panjang dan Fuertindo. Tanaman dapat berbuah setelah 2 tahun. Tanaman durian dan manggis di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang berasal dari biji telah diganti dengan varietas unggul daerah setempat. Tanaman berbuah setelah 4-5 tahun. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tanaman mangga asal biji telah diganti menjadi varietas unggul Mangga Arumanis 143 dan Mana Lagi. Tanaman berbuah setelah 2 tahun. Tanaman anggur di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang sebelumnya masam telah diganti menjadi anggur manis dan berbuah setelah 6-12 bulan. Sedangkan di Kabupaten Sambas, Pontianak, tanaman jeruk siam Pontianak telah diganti menjadi jeruk keprok madu terigas. Tanaman berbuah setelah 2 tahun. Penerapan teknologi ini telah terbukti sangat bermanfaat. Produktivitas tanaman meningkat dan produksi buah yang makin berkualitas.